Shalom. Mazmur 42 ayat yang kelima, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi perenungan dari Mazmur 42 ayat 5 ini beri kita wawasan tentang kondisi jiwa yang sering kita alami. Ada banyak orang yang saya lihat, saya temui juga konseling, mereka mengalami ketertekanan yang besar dalam kehidupannya. Jadi ada 6 hal yang saya dapatkan perenungan dari ayat ini. Yang pertama, kesadaran akan keadaan diri. Jadi kita harus sadar juga akan diri kita. Jadi dalam setiap hidup kita, dalam tubuh kita, itu ada alarm, saudara. Baik itu alarm fisik, alarm baik itu jiwa, baik itu roh. Alarm fisik kalau kita sudah merasa letih, istirahat, capek, istirahat. Alarm jiwa kalau kita sudah mulai keletihan secara emosi dan lain sebagainya, take a break. Begitu juga alarm dalam roh kita. Ketika kita mulai kering, datang kepada Tuhan. Jadi kesadaran akan diri ini membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Jadi mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Jadi kita mengundang untuk merenungkan sumber perasaan kita ini. Menunjukkan bahwa kesedihan dan keputusasaan adalah hal yang wajar dalam perjalanan hidup. Dan ingat, kita nggak sendirian, sebab ada Tuhan yang menopang setiap kita. Yang kedua, ambil waktu untuk refleksi dan istilahnya take space. Ambil ruang Ketika kita merasa tertekan atau gelisah, penting untuk memberi diri kita waktu untuk merenung. Ini bukan hanya tentang mengabaikan perasaan, tetapi memberikan ruang untuk memahami apa sebenarnya mengganggu jiwa kita. Dengan mengakuinya, kita mulai mencari solusi dan penghiburan dari Tuhan. Jadi akui apa yang jadi kelemahan kita di hadapan Tuhan. Maka saya percaya Dia sumber penolong kita, akan memberikan kekuatan dan pertolongan yang tidak akan pernah terlambat. Yang ketiga, harapan yang ditemukan di dalam Tuhan. Jadi di sini dikatakan berharaplah kepada Allah. Karena kita hanya menemukan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Ada seruan untuk mengalihkan fokus kita di sini dari segala kesulitan dan problema kita untuk berharap kepada Tuhan. Mengingatkan bahwa hanya di dalam Tuhanlah pengharapan kita ada. Yang keempat, bersyukur di tengah kesulitan. Jadi di sini ditulis, aku akan bersyukur lagi kepadanya. It doesn't matter you have a lot of problem or anything. Di situ dikatakan, aku akan bersyukur lagi kepadanya. Mau sudah ditolong atau belum ditolong, aku mau bersyukur lagi kepadanya. Karena dengan bersyukur ini kita melatih diri melihat berkat-berkat di balik tantangan. Jadi kita bisa melihat there is blessed in the skies, yang membantu kita menjaga perspektif kita untuk tetap positif dan penuh harapan di dalam Tuhan. Yang kelima, bicara tentang Tuhan satu-satunya penolong kita. Karena di sini dikatakan mengingat Tuhan sebagai penolong dan Allahku. Ini menekankan hubungan pribadi kita, yang kita miliki dengan Tuhan. Jadi Tuhan bukan Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan bersahabat yang menolong kita. Mengakui Tuhan sebagai penolong kita. Kita dibebaskan dari beban untuk mengatasi semua. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Yang keenam, bicara tentang bagaimana Tuhan mengubahkan transformasi dari kegalauan, dari kegundahan menuju damai sejahtera yang kita terima. Ketika kita berharap pada Tuhan dan bersyukur, kita mengalami satu perubahan, shifting, dari galau, dari kegundahan, kegelisahan, bahkan anxiety kita, kecemasan yang berlebihan, digantikan dengan damai sejahtera. Karena Tuhan sendiri menjanjikan bahwa damai sejahtera aku berikan kepadamu. Ketika kita sungguh-sungguh mencari wajahnya, berharap kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.